Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Geopolitik Indonesia. Pengantar. Geopolitik adalah pengembangan geografi politik yang memandang negara sebagai organisasi hidup yang berevolusi untuk memenuhi hidup warganya. Karl Haushofer dalam bukunya March on Order, Kekuasaan dan Dunia menanamkan geopolitik sebagai the science of the state mencakup bidang politik, ekonomi, antropologi, sejarah, dan hukum. Gambaran di atas mengisyaratkan bahwa geopolitik menjadi prasyarat doktrin dasar suatu negara apabila telah disepakati oleh bangsa. Sebagai doktrin dasar negara, ia harus mengandung 4 unsur utama, yaitu konsepsi ruang, konsepsi frontier, politik kekuasaan, kemauan negara dan bangsa. Konsepsi ruang. Haushofer dan pengikutnya mengembangkan konsepsi ruang. Menurut ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Karena itu, geopolitik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaitkan ruang dengan kekuatan fisik negara. Pada realita, kekuatan politik selalu menghendaki penguasaan ruang dan sebaliknya penguasaan ruang secara de facto dan de jure akan memberikan legitimasi kekuasaan politik pada permulaan abad. Penguasaan spasial atas wilayah harus dalam bentuk fisik. Konsep frontier. Boundary adalah batas resmi dua negara. Akan frontier merupakan batas imajiner dari dua negara. Frontier terjadi karena pengaruh dari negara luar boundary. Sifat dinamis. Secara politis, pengaruh pemerintah pusat tidak lagi mencakup seluruh wilayah kedaulatan. Pengaruh asing dapat berawal dari budaya, ekonomi, sosial, agama, maupun ras. Namun yang pasti karena kurang ditangani oleh pemerintah pusat dengan baik. Konsepsi politik kekuasaan. Politik kekuasaan menjadi salah satu faktor dalam melaksanakan konsep geopolitik. Hal ini terkait dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional dapat dicapai dengan dilandasi atas kekuatan politik dan atau kekuatan ekonomi dan atau militer. Konsepsi keamanan negara dan bangsa. Pada saat ini, konsep keamanan negara yang dikembangkan pada umumnya adalah konsep ketahanan nasional. Namun, konsep ketahanan nasional saja sebagai wujud geostrategi ternyata tidak cukup. Karena itu, saat ini dikembangkan pula konsep daerah penyangga yang dapat digunakan untuk mengulur waktu dalam menghadapi ancaman fisik dari luar. Di dalam mengupayakan keamanan negara dan bangsa, semangat kesatuan dan persatuan menjadi salah satu kekuatan menghambat datangnya ancaman dari luar negeri. B. Geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Dalam wawasan Nusantara terkandung konsepsi ruang. Pada masa kini berkembang tidak saja secara fisik namun juga dalam arti semu. Konfigurasi geopolitik Indonesia menentang konsep geopolitik klasik karena di dalamnya dimasukkan ciri-ciri lain seperti demografi, antropologi, meteorologi, serta latar belakang sejarahnya. Tidak mengherankan bahwa para pendiri negara RI meletakkan dasar-dasar geopolitik Indonesia melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Hakikat yang terkandung adalah keutuhan ruang hidup, landasan kebangsaan dan adanya pemersatu ruang dan isinya. Karena itu, kebangsaan Indonesia hakikatnya terdiri atas 3 unsur geopolitik, yaitu pertama, rasa kebangsaan, kedua, paham kebangsaan, ketiga, semangat kebangsaan. Dari paparan di atas, geopolitik akan mantap apabila dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang mantap. Secara ilmiah, ajaran wawasan Nusantara mengisyaratkan bahwa kita harus menjaga kesatuan yang meliputi kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, kesatuan pertahanan keamanan. Kesatuan politik. Deklarasi Pemerintah Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1957, Deklarasi Juanda,
yang ditindaklanjuti dengan Perpu Nomor 4 1960 menjadikan satu kesatuan geografi menjadi kesatuan politik. Kesatuan politik penting untuk menunjukkan bahwa negara merupakan suatu entiti yang utuh sebagai tanah air. Kesatuan ekonomi. Kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah mengelola sumber daya yang ada di negara kita. Untuk mengelola diperlukan gerak bebas dan dapat terlaksana melalui proses demokrasi. Salah satunya memberi otonomi yang luas pada daerahnya. Karena itu, sistem perekonomian nasional harus seiring dengan sistem politik nasional. Kesatuan sosial budaya. Bangsa Indonesia lahir atas kesepakatan, bukan atas dasar geografi dan agama. Kesepakatan melalui Sumpah Pemuda. Di dalam sidang-sidang Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, salah satu pengikatnya adalah bahasa Indonesia. Kesatuan pertahanan keamanan. Dari doktrin Sishan Kamarta dapat diketahui, pertama, orientasi pada rakyat, bahwa rasa aman hendaknya diciptakan untuk rakyat. Kedua, pelibatan secara semesta, mengandung arti bahwa setiap warga negara dan fasilitas digunakan untuk pertahanan keamanan negara. Ketiga, digelar di wilayah Nusantara secara wilayahan. Diharapkan bahwa unit wilayah dapat menggalang ketahanan regionalnya. Implementasi geopolitik dalam hukum kewilayahan. Pertama, Perpu Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia merupakan implementasi geopolitik. Di dalam Perpu ini telah diundangkan 200 titik koordinat yang menghubungkan 196 garis pangkal. Kedua, Konvensi PBB tentang Hukum Laut 10 Desember 1982 memuat antara lain lebar laut wilayah yaitu 12 mil dari pantai, rezim negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif 200 mil, penambangan di dasar samudra dalam, namun rezim lintas damai di laut teritorial tetap berlaku. C. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembangunan berwawasan lingkungan. Sebagai akibat pembangunan tidak mustahil mengakibatkan baku mutu lingkungan, karena terbaikannya salah satu sektor seperti yang diperkirakan oleh dunia internasional. Karena itu, dalam menerbitkan izin usaha wajib memperhatikan rencana tata ruang, pendapat masyarakat, pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan tersebut. Penataan ruang. Perkembangan penataan ruang untuk pembangunan masih kurang diperhatikan oleh pemerintah di daerah, padahal telah diundang-undangkan Undang-Undang Nomor 24 1992 tentang penataan ruang. Dalam undang-undang tersebut terkandung asas. Yang pertama, pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan. Kedua, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Hakikat penataan ruang yang baik tersebut cukup memadai. Oleh karena itu, ruang hidup adalah salah satu unsur dalam menentukan geopolitik suatu negara. Sekian pemaparan materi kami. Mohon dimaafkan apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.